satu lagi malam ini tuh aku tuh cuma sempat buat 3 materi. Jadi nanti SKA, Taylor, sama satu lagi SLA. Jadi yang septis mungkin next time aja ya, kalau ada waktu. Naik stratanya kapan? Kayaknya masih lama deh Mas, karena ini kami baru mulai orientasi Mas. Nanti satu orang tuh dapat jatah sekitar 2 kali orientasi, mungkin tercepat-cepatnya awal Januari Mas. Oke, berarti masih lama sih ya sebenarnya. Masih ada waktu untuk belajar kalian berarti. Insya Allah Mas. Oke, ini kita mulai dulu ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya buka ya bimbingan IGD. Sebenarnya bimbingan IGD aja ya bilangnya. Karena emang bunyinya itu bimbingan IGD. Aku sebagai senior kalian aja, bukan sebagai siapa-siapa. Jadi panggil mas aja, nggak ada masalah. Jangan panggil dokter, santai aja. Oke, yang pertama itu akut coronary syndrome. Kebetulan 3 materi yang kita bahas itu berkaitan dengan clinical diagnosis. Artinya apa? Diagnosis klinis itu harus tegak walaupun hasil laboratorium itu belum ada. Jadi at first pasien datang, kalian anamnesis, terus physical examination, dan kalian harus bisa mendiagnose pasien kalian. Jadi itulah makna dari clinical diagnosis. Utamanya diagnosis ketiga ini, akut coronary syndrome, heart failure, dan lupus itu masuk bersama-sama dengan nanti sepsis, pneumonia, asma, PPOK sebagai salah satu clinical diagnosis. Makanya ketika kalian mengelola pasien-pasien clinical diagnosis tersebut di IGD, kalian sudah tahu arah dan tata laksana awal yang bisa diberikan kepada pasien. Misalkan apa? Misalkan ACS, early recognition pasien-pasien dengan nyeri dada yang khas, itu kan sudah mengarah kepada suatu sindroma koroner akut. Nah, sehingga kalian sudah bisa proceed to loading dan sebagainya. Atau misalkan klinis failure, itu akan terlihat. Cuman nanti pada implementasinya, pada praktisnya, kalian mungkin akan berkutat dengan diskusi, debat, ataupun ya itulah penanda-penanda marker-marker yang bisa kalian elaborate pada saat jaga IGD itu dengan teman-teman kardio, karena nanti ini akan overlap. Misalkan pasien-pasien yang terutama dengan autoimun ya, mungkin nanti ketemunya HS stroke-nya naik. Jadi pada pasien autoimun yang mengarah pada suatu akut myocarditis, itu bisa HS stroke-nya naik, tapi bukan mengarah kepada suatu sindroma koroner akut. Sebagai residen penyakit dalam, mungkin memang kita tidak terlalu memahami makna dari enzim jantung tersebut. Kita taunya kalau enzim jantung naik, oke, itu adalah suatu sindroma koroner akut. Tapi kan ternyata enggak. Jadi kombinasi sindroma koroner akut atau akut coronary syndrome itu harus terdiri dari baik dari anamnesis yang bisa kalian nilai adalah adanya ya bocor suaranya, adanya gambaran klinis yang mengarah pada suatu ACS. Nah, ACS ini nanti kalian kan tahu bahwa ACS itu adalah spektrum diagnosis klinis lagi. Jadi dia adalah umbrella terms untuk 3 diagnosis klinis: unstable angina, yang ini unstable angina, STEMI, dan STEMI. Kalian nggak harus ambil pusing karena STEMI sudah jelas ya, ada ST elevasi. Sedangkan STEMI gambarannya adalah banyak hal, mulai dari normal sampai dengan adanya ST depresi atau ekivalensi. Ekivalensi nanti dibahas. Nah, ekivalensi ECG ini mulai dari adanya gambar Shafin, macam-macam lah. Pokoknya banyak yang ekivalen dengan kondisi ACS. Unstable angina, bedanya dengan STEMI dan STEMI ini sering disebut sebagai AMI atau acute myocardial infarction. Unstable angina merupakan salah satu diagnosis ACS yang the only one tidak meningkatkan enzim jantung. Jadi sangat mudah ya membedakan unstable dan STEMI. Nah, gimana sih memasukkan pasien ke dalam umbrella terms ini ACS? Yang jelas pasiennya harus punya klinis nyeri dada yang khas. Bisa nggak nyeri dadanya atipikal? Ya bisa aja, tapi lihat profiling pasiennya, risk factor-nya ada atau enggak, pasien DM kah, karena nyerinya bisa berbeda. Atau misalkan
nyeri epigastrik yang mengarah ke STEMI inferior. Makanya di 2023 di panduan ESC yang baru itu ACS memasukkan oligo atau asimptomatik pasien ACS. Jadi bisa aja pasien yang nggak bergejala, tapi ya dari gambaran EKG-nya terlihat. Nah, kalau kalian kuat di anamnesis, PEMFIS, dan EKG itu udah bisa mengonstruk diagnosis dari ACS. Apalagi nanti sudah tahu bahwa misalkan pasiennya itu punya sebelumnya dengan riwayat infak. Ya jelas, kalau misalkan ada riwayat infak, pasien ngeluh nyeri dada, kalian nggak usah ambil pusing. Kalian konsul langsung ke kardio, ya nggak gitu ya. Harus di-assess dulu, dilihat dulu. Jadi kalian punya materi yang cukup untuk mendebate kardio ketika mereka nggak ACC bahwa ini merupakan suatu ACS. Nah, sehingga pada saat awal masuk, pasien itu akan dibedakan menjadi STEMI dan NST ACS. Intinya ada ST elevasi enggak? Kalau nggak ada ST elevasi, ya maksudnya NST ACS. Tapi kalian sudah keep in mind bahwa nyeri dadanya memang tipikal angina. Atau misalkan atipikal pasien dengan profil diabetes mellitus atau pasien-pasien usia muda atau usia tua yang kadang klinisnya nggak tipikal. Nah, yang patut diingat lagi sebenarnya AHA dan ESC itu sebenarnya mengeluarkan definisi universal dari si ACS ini. Jadi apa sih makna dari definisi universal dari ACS ini? Kalian harus bisa nggak semata-mata dari enzim jantung aja. Enzim jantung itu bisa naik pada kondisi myocardial injury. Jadi setelah kalian anamnesis, kalian tahu ada nyeri dada. Nah, jadi apa informasi yang bisa kalian tambahkan? Yang bisa kalian tambahkan adalah nyeri dadanya memang attributable to cardiac disease. Nah, cardiac disease yang dimaksud adalah penyakit jantung koroner. Nah, gimana cara kita meyakini bahwa ini memang dari koronernya yang bermasalah? Oke, enzim apakah bisa mengarah ke ini koroner atau bukan? Enzim itu hanya menjelaskan informasi ada tidaknya myocardial injury. Jadi apapun penyebabnya dan dia bisa menyebabkan myocardial injury itu pasti akan menaikkan HS stroke. Nah, tinggal mencari bukti apakah memang HS stroke-nya ini naik karena myocardial injury karena koroner. Wow. Jadi myocardial injury-nya itu harus koroner. Nah, koronernya itu ditandai dengan yaitu adanya gejala myocardial iskemik, adanya perubahan EKG. Jadi 3 kombinasi itu harus ada. Klinisnya, EKG-nya, dan dikonfirmasi dengan HS stroke. Oke, jadi emang harus ada ongoing proses akutnya. Nah, jadi ketika kalian nemu nih pasien misalkan nyeri dada, nyeri dada, karakteristik nyeri dada infak itu pasti seperti tertimpa beban berat kan, dia nggak bisa ditunjuk dan dia biasanya ada penjalaran disertai dengan gejala otonom. Gejala otonom ada nyeri dada seperti itu, kita sudah bisa mengarahkan itu sebagai symptom of myocardial ischemia, sehingga pada universal definition itu yang pertama itu yang dicari adalah dari klinisnya, baru yang kedua dari EKG-nya, yang ketiga ada nggak hipatologis, dan yang keempat ini dari echo. Dari echo ada nggak riwayat hipokinetik. Makanya pasien-pasien kardio, kalian harus bisa melihat echo-nya atau mencari lah minimal echo terakhirnya. Atau misalnya pasien de novo yang belum ada riwayat, itu bisa kalian minta kardio, ngintip sebentar, itu di IGD bisa. Yang penting kalian koordinasi bagus-bagus aja ke kardionya. Jadi jangan belum apa-apa udah diajak dulu pasien residen kardionya. Jadi ya baik-baik aja. Yang perlu diingat adalah tidak selamanya ST elevasi itu karena ACS ya, atau misalkan HS stroke-nya naik itu karena ACS. Yang paling penting adalah klinis dan informasi EKG baseline. Jadi ketika kalian punya pasien nyeri dada, kalian bandingkan dengan EKG baseline, ada yang berubah di ST segmennya, bisa dipastikan itu adalah perubahan yang ongoing atau akut. Nah, tinggal cari tahu apakah ini beneran koroner atau bukan. Kan tinggal gampang. Kalau misalkan nanti HS stroke-nya naik, dengan adanya dinamisitas ST segmen, itu bisa dipastikan bahwa pasien kalian memang mengalami suatu ACS. Nah, tinggal ditentukan apakah ada ST elevasi atau enggak, atau misalkan HS stroke-nya naik. Kalau misalkan HS stroke-nya enggak naik, ya jelas itu unstable. Nah, balik lagi nih ke definisi. Kalau misalkan stable angina kan kalian harus tahu bahwa stable angina itu short period dia nyeri dadanya dan dia membaik ketika istirahat. Atau nanti pasiennya ketika dikasih nitrat enakan.
Nah, itu udah khas banget mengarah ke stable angina. Nanti suatu saat plaknya makin menyempit, makin nutupin koronernya, itu akan menyebabkan proses yang kita sebut sebagai unstable angina. Nah, balik lagi definisi unstable angina itu harus nyeri dadanya bertambah berat. Makanya dibilang crescendo anginal pain. Nah, crescendo anginal pain itu ditandai dengan nyeri dada yang semakin berat. Atau misalkan nanti kalian merasa pasiennya kok pada saat istirahat juga memberat. Nah, itu dia sudah masuk terms unstable angina atau masuk ke dalam kelompok ACS. Gitu. Sampai sini mau tanya nggak? Atau masih bingung? Ini basic aja kan sebenarnya? Halo? Izin Mas, alhamdulillah sudah jelas Mas. Jelas ya. Jadi nanti aku tuh ngajarin kalau terapinya kan udah jelas ya semua ya, di panduan tuh ada misalkan loading, DAPT. Ini tuh paling aku tuh yang paling problem kalau misalkan dapat pasien ACS itu sebenarnya di bangsal. Kalau di IGD ya kalian tinggal oper kardio sebenarnya. Kalau emang mengarah ini, mereka kalau ACS nggak terlalu sulit. Tapi kalau di bangsal pasiennya sudah leader internal misalkan atau leader AI, ya pokoknya leader UPD lah di bangsal itu. Dan Ya, kalian ongoing ACS di bangsal, nah itu yang susah. Kalau di IGD sih kayaknya nggak ada. Kalian yang penting tahu aja kalau ini pasien ACS atau non ACS. Nah, ini adalah EKG yang ekivalen ya dengan ACS. Jadi memang ada critical occlusion atau stenosis pada beberapa part itu bisa menghasilkan gambar. Kalau klasiknya kan memang elevasi ya, J point-nya tuh naik. Ini khasnya klasiknya, tapi bisa aja nanti T-nya tinggi, asimetris, atau adanya ST depresi di horizontal, itu ekivalen juga dengan ACS atau STEMI. Atau Wellens. Nah, Wellens ini dia bifasik T-nya. Itu khasnya. Wellens yang B itu dia satu phase tapi dia dalam. Jadi ada ST interaksi. Atau yang scarbosa. Kadang pasien-pasien yang LBBB itu kelihatan banget ST elevasinya itu udah ngarah ke suatu akut myocardial infarct. Gitu. Oke, kayaknya ACS udah sini. Ini ya, kayaknya nggak ada. Mohon izin bertanya Mas. Oh, gimana? Ya, izin Mas. Jadi dalam beberapa kasus ketika kami di IGD, kami tuh sering menemuin kadang tuh pasien CKD nih Mas. Settingnya tuh sering pasien CKD datang dengan keluhan nyeri dada. Sebenarnya ketika ditanya nyeri dadanya itu seperti tipikal Mas. Sehingga awalnya tuh kami konsul ke kardio. Nah, sempatlah waktu itu pasien kami tuh dilakukan assessment juga sama kardio, terus dilakukan pemeriksaan HS troponin. Nah, HS-nya tuh meningkat, tapi ternyata karena pada pasien CKD itu baseline-nya beda. Nah, sebenarnya tuh berapa sih Mas baseline pasien CKD itu dikatakan memang dia itu ada ACS karena memang dari EKG-nya saat itu cuma kayak T inversi gitu Mas. Jadi dia memang masuknya yang non STEMI. Jadi dia bukan ada gambaran ST elevasinya Mas. Mohon arahannya Mas. Oke. Itu tadi yang aku bilang. Jadi kita nggak bisa ngomong ACS kalau cuma HS stroke-nya yang baseline tinggi. Jadi bisa aja dia myocardial injury kronik. Pasien-pasien tensi tinggi itu HS stroke-nya naik. Cuman apakah ada proses akut di situ? Nah, itu yang harus kalian evaluate. Apa yang bisa dievaluate untuk mensingkirkan ini ada proses akut atau enggak? Yang pertama, bisa di berkala. Makanya ada rule in, rule out. Kalau kalian pernah dengar itu di yang membingungkan itu kan nanti STEMI ya. Kalau STEMI kan jelas ya ada elevasi. Terus ya klinis angina ya udahlah kita roll in pasiennya STEMI. Nah itu nanti yang nggak jelas tuh NSTEMI. NSTEMI misalnya pasien CKD, apalagi pasien-pasien tensinya uncontrolled hypertension, udah pakai anti hypertension banyak, nah itu bisa aja dia mengalami myocardial injury. Tapi apakah akut atau kronik? Yang perlu intervensi kan yang akut. Baru kalian bisa masukkan dia ke dalam ACS. Tapi kalau yang kronik, misalnya HS stroke-nya dievaluate nggak naik, nggak turun, berarti kan stagnan tuh, emang baseline dia tinggi. Makanya kita bilang dia nggak ada proses akut. Atau yang kedua bisa kita exclude dengan melihat EKG. Makanya aku bilang melihat EKG baseline membandingkan EKG yang saat ini atau follow up EKG setelah 15 menit adanya nyeri dada itu penting banget. Jadi kalian bisa nge-compare nih pada saat EKG awal ST depression-nya ada nggak atau menetap ST depression-nya atau malah ada ST elevation tapi kok kayak nggak ada perubahan. Nah, itu berarti bukan proses akut yang tidak membutuhkan intervensi. Aku pernah di Bangsal tuh dapat pasien S, hypereosinophil syndrome, yang cukup
eh, menyita waktu itu karena pasiennya eh, datang dengan nyeri dada yang terus-menerus. Jadi memang tidak ada perberatan nyeri dada. Jadi memang pasiennya nyeri dada. Karena kondisinya hypercoagulable state juga, jadi kami menganggap itu adalah suatu ACS. Nah, sehingga kami periksa waktu itu HS stroke. HS stroke-nya memang naik sekitar 2000-an. Pasiennya bukan CKD, tapi 2000-an. Nah, karena aneh, kami evaluate ya, EKG-nya juga nggak ada perubahan. Persisten ST elevasinya tuh ya terus-terusan ST elevasi. Jadi kami berkala HS stroke-nya itu dalam 24 jam, ternyata memang HS stroke-nya nggak naik. Nah, di situ bisa kami simpulkan bahwa pasiennya memang bukan mengalami suatu akut myocardial injury yang diakibatkan oleh koroner, tapi memang terjadi suatu proses yang lain. Nah, kami lacak yang lain memang terkonfirmasi bahwa pasiennya myocarditis. Kalau pasiennya myocarditis, ya udah tinggal konsep aja. Memang stroke-nya bakal naik. Intinya kalau ada myocardial injury, HS stroke bakal naik. Jadi itu nggak semata-mata. Jadi sebagai residen UPD juga harus bisa belajar ke residen kardio bahwa nggak semata-mata kita ngasuhin pasien HRV-nya naik gini, masa nggak kalian konsep ECS? Nggak gitu cara diskusinya. Jadi kalau misalkan kalian sudah tahu di universal definition, nanti dipelajari lagi universal definition of AMI itu, dia menyebutkan bahwa harus ada rise and fall dari HS troponin ketika menggunakan parameter itu, atau adanya simptom ongoing ischemic yang berasal dari cardiac tadi. Sehingga kita bisa convince bahwa oh ini ACS gitu, bukan chronic myocardial injury gitu. Nanti variasinya bakal banyak, terutama pasien-pasien autoimun, pasien CKD itu sering banget dengan kelainan EKG. Atau nemu pasien mau kemo nih, sering banget dengan LBBB. Nah, nentuinnya ini apakah dia new onset, karena kan new onset LBBB kan masuk ke dalam EKG yang ekivalen dengan ACS. Nah, akan udah onsetnya lama dari EKG baseline lalu sama, bisa dipastikan itu bukan ACS. Jadi balik lagi dari anamnesisnya gimana, pemeriksaan fisiknya gimana, setelah itu dinamisitas simptom dan EKG-nya gimana, baru terakhir dikonfirmasi memang dengan rise and fall HS stroke gitu. Jelas ya, Angger? Baik Mas, terima kasih banyak arahannya Mas. Oke, jadi nanti ada bargaining position kalian juga. Kalau misalkan ngonsulin ke kardio, HS stroke udah 2 kali evaluasi, ini ada peningkatan, terus dia ada, kalau dulu tuh makanya threshold 20%, cuman kan itu bisa dipakai kalau baseline HS stroke-nya memang tinggi setelah 1-2 jam. Kalau misalkan HS stroke-nya rendah, terus ada peningkatan 4, aku lupa, 6 apa berapa gitu, itu udah bisa rule in sebagai ACS. Tapi kalau misalkan dia dicek 2000 misalnya HS stroke-nya, aku pernah punya pasien tuh 2000, besoknya dicek 2000 juga, yaitu nggak ada proses akut, berarti nggak ada proses ongoing ischemic, berarti kalian bisa rule out pasiennya gitu. Walaupun nanti dari echo terkonfirmasi juga sih, echo tuh bisa melihat apakah LPIDD-nya besar atau kecil, tapi ya itulah, kalau kalian kan di IGD yang penting harus tahu early recognition dari ACS ini gitu kira-kira. Ada pertanyaan nggak sebelum saat velat? Mohon izin bertanya, Mas. Oh, gimana? Ini siapa nih? Winta, Mas. Oh iya, Winta. Gimana, Winta? Mas, kalau berdasarkan pengalaman waktu jaga IGD, untuk membedakan keluhan pasien dengan MI tipe 1 sama MI tipe 2, itu ada nggak ya, Mas? Maksudnya kan itu dengan troponinnya meningkat sama-sama. Tapi yang satu itu kan karena ruptur plak, sedangkan yang kedua kan memang curiganya karena hipoksia ataupun karena perbedaan supply dan demand. Tapi kalau secara keluhan yang Mas pernah hadapi di IGD itu ada nggak perbedaan keluhan yang signifikan antara keduanya, Mas? Terima kasih, Mas. Iya, thank you. Okay, next question. Jadi nantinya di IGD juga, apalagi kalian sebagai residen UPD, akan sering menghadapi pasien-pasien yang dengan multikomorbid, terutama yang pasien-pasien sepsis, severe anemia, terutama tuh severe anemia. Jadi sering banget tuh kalian, kalau dulu tuh diagnosis T-inverted related anemia itu masih sering ya muncul. Tapi ya patut diingat bahwa segala kondisi yang menyebabkan mismatch oksigen demand itu dapat menyebabkan perubahan EKG atau ya oksigen supply-nya akan mengalami penurunan sehingga ada simptom angina. Nah, ketika itu terjadi dalam kondisi yang cukup persisten atau terus-menerus, itu bisa menghasilkan myocard infarct. Kalau DXC dia dibagi 5 sebenarnya MI type ini, tapi yang paling penting kalian tahu itu adalah type 1 dan type 2.
Nah, type 1 ini ya tadi yang dibilang Dwinta bahwa dia adalah ruptur plak. Nah, itu yang klasik. Kalau yang 2 itu nanti yang ada mismatch. Mismatch-nya kenapa? Ya emang isinya yang kurang. Nah, karena isinya kurang, jadi kalian harus bisa melihat pasien secara komprehensif. Jadi tidak dengan kacamata kuda. Nah, ketika kalian melihat pasien dengan tidak ada komorbid kardiak atau misalkan pasien-pasien yang tidak diketahui punya riwayat penyakit jantung, maka bisa kalian pastikan ya kalian bisa singkirkan itu bukan kardiak gitu, karena pasien yang kita hadapi itu lebih ke komorbid UPD-nya, misalkan pasien-pasien dengan sepsis, anemi berat, apalagi dia HB-nya 3, itu bisa aja HS stroke-nya naik, bisa membuat nekrosis. Segala yang buat nekrosis kan naikin HS stroke gitu. Nah, ada nggak modalitas yang bisa membedakan MI type 1 dan MI type 2? Sebenarnya modalitas yang secara spesifik itu nggak ada, cuman ya kita combine antara anamnesis lagi ngelihat pasien underlying-nya gimana, nah itu bisa kita pastikan. Satu-satunya modalitas yang bisa membedakan secara golden standard itu adalah angiografi koroner. Makanya ketika nanti mulus pembuluh darahnya, oke, kita certain pasiennya adalah MI type 2 gitu. Jadi once again, informasi klinis underlying kalian itu semua harus di-combine. Jadi ya itu nanti akan sering berhadapan sama kardio ya juga. Apakah ini benar MI type 1 dan MI type 2 atau jangan-jangan mereka malas aja nge-assess sehingga di-assess MI type 2. Kalau dulu aku pernah ketemu tuh pasien dengan MI type 2, terutama pasien sepsis, prolong sepsis itu bisa aja dengan HS stroke-nya naik. Jadi intinya ketika kalian memutuskan untuk memeriksa HS stroke itu, di dalam kepala itu udah ada prinsip sama kayak misalkan pasien SLE. Nah, pasien yang dicek anak IF itu adalah pasien dengan pretest probability yang cukup tinggi karena sensitivitas HS stroke dan anak IF itu cukup tinggi. Jadi ketika kalian keluar hasil, jadi nggak kebingungan gitu. Makanya anak IF itu adalah tools yang cukup berbahaya ketika dilakukan pada populasi yang secara spesifik nggak membuktikan adanya suatu kondisi autoimun. Atau HS stroke juga. Jadi misalkan kalian merasa ini lebih mengarah ke MI type 2, silakan dikonsep sebagai MI type 2. Jadi tidak ada masalah, yang penting diskusi dengan presiden kardio. Apakah ada modalitas sebelum misalkan di echo ternyata ada hipokinetik, ya nggak bisa juga. Karena kan golden standarnya ya harus dilihat memang ada stenosis atau ruptur plak yang mengarah pada suatu infarct related artery. Jadi misalkan nanti IRA itu kalian cek juga, misalkan nanti lead berapa di satu AVL lateral, dicocokin hasil angiografinya, ternyata LAD-nya yang kena, ya udah itu sesuai, ternyata ada plak di situ. Nanti sering banget diskrepansi kayak gitu, misalkan satu AVL nih naik, tapi ternyata dia malah di RCA-nya yang ada stenosis, tapi itu pun nggak signifikan. Nah, di situ juga kalian bisa mengkonsep ternyata nyeri dadanya ada peningkatan enzim HS stroke-nya bisa karena MI type 2 gitu. Memang one and only sih angiografi koroner. Gitu kira-kira. Baik Mas, terima kasih Mas. Jelas ya, jadi combine lah, di-combine nanti dengan klinis dan modalitas echo yang ada. Oke? Ada lagi nggak pertanyaannya? Izin tanya Mas. Ya gimana? Ya Audi Mas, ya, Audi. Iya, Mas mau tanya Mas. Ini kan kalau kita kan konteksnya di IGD Mas, kan kita kan di IGD kan sering melakukan EKG rutin. Nah itu tuh mungkin kan kalau misalnya pengalaman ngabsen atau admisi gitu kan, ketika ngelihat EKG temuannya ada TWF infection, padahal klinis pasien itu juga nggak ada klinis KKCS, tapi kayak infectionnya khas gitu kan, dan kita tidak punya data baseline. Nah kalau kayak gitu dan konteksnya di IGD sebenarnya dengan pasien dengan tidak bergejala, kita bisa nggak sih ngelola sendiri kayak oh ini memang pasien dengan anemia, ya udahlah kan biasanya pengalaman kita konsulin pasien ke kardio dengan TWF infection, jawaban mereka juga ujung-ujungnya AHD. Nah tapi kan mereka juga follow up kan juga dengan usul dengan tetap dengan echo segala macam. Nah kalau di IGD sendiri ketika kita menemukan memang pasien dengan temuan EKG yang kayak khas ke arah kayak terinfeksi atau segala macam tapi gak ada klinisnya, kita idealnya kita kelola sendiri aja. Kalau kita yakin kita kelola sendiri atau tetap kita korek kardio sih Mas sebenarnya? Oke. Iya sih, kalau dulu tuh entah kenapa ya, kalau pasien dengan infection itu di konsul kardio.
Ya kan kalian bisa konsep pasien-pasien sederhana seperti itu ya. Misalkan pasien dengan T-wave inversion ini apa? Assessment T-wave inversion dimulai dari apa? Gimana Audi? Iya mas, kalau misalnya Halo? kan sebenarnya kita lihat dari adanya gambaran inversi yang kedalamannya mungkin lebih dari 1 dan di duality yang sebelahan nggak mas, bukan ya? Ya, betul. Oke, itu salah satunya. Nah, yang penting pertama dari assessment T-wave inversion adalah apakah T-wave inversionnya simetri atau asimetri. Itu kan yang penting. Nah, kalau simetri, kamu malah curiga itu sebagai suatu presentasi SCG dari iskemik. Tapi kalau misalkan nanti asimetri, ya kamu mungkin aja berpikir bahwa oh ini adalah diskordansi dari bundle branch block bisa, atau pasiennya ada ventricular hypertrophy, atau malah kondisi-kondisi kayak anemi gitu. Bisa aja gitu. Jadi kalian harus bisa membedakan apakah T-wave inversionnya itu malignant atau benign gitu. Kalau misalkan mengarah ke benign, pasien kalian HB-nya 3, ya mau nggak mau dikonsep sebagai ischemic changes-nya ya anemi, ya maksudnya T-wave-nya juga di semua lead, itu juga penting kan melihat dia di semua lead. Terus ya udah kita yakin bahwa itu benign atau mengarah kepada suatu underlying yang bisa kita koreksi. Kalau misalkan ya dia asimetri, kalau dia simetri nih mengarah ke suatu ACS, dia simetri dalam pasiennya ada keluhan nyeri dada dengan profiling pasien ya dari ada data echo memang ada mengalami kelainan struktur, atau misalkan kelainan tambahan, misalkan memang ada LVH atau pasien-pasien dengan dekompensasi cordis atau core pulmonal. Nah, itu bisa kita konsultasi. Atau misalkan kalian, ya aku cukup diskusi aja nih ke kalian, nentuin ini asimetri apa simetri. Ke kardio, boleh aja, it's okay. Tapi apakah semuanya harus dikonsul ke kardio? Ya jawabannya enggak. Kalian kan harus bisa kelola mandiri juga. Pasien-pasien dengan inversion, T-wave inversion yang ya asimetri kayak tadi itu ya nggak perlu lah, aku rasa. Cuma mungkin diskusi di awal aja, apakah ini simetri apa asimetri gitu. Atau misalkan ya pasienku kok kayaknya ada nyeri dada, kurang yakin, nambah yakin itu kita diskusi ke kardio, tapi ya nggak harus di konsul kardio karena ya formatnya kan sama, atasi underlying ekokardiografi elektif. Nah, kan pusing jadinya semua di echo. Ya boleh aja sih di echo. Pasien-pasien hypertension kan memang sih ya screening organ related complication itu ya emang ada sifatnya echo, tapi ya nggak semua juga harus di echo. Pasien-pasien di wave inversion gitu, kira-kira Audi. Gimana? Oh iya izin mas, jadi ingat lagi kalau misalnya ternyata pasien itu kan kadang di IGD kan pasiennya juga belum tentu sadar juga. Nah pasien dengan sadaran dengan EKG yang mengarah ke iskemik kan kita nggak tahu nih apakah ada klinisnya. Nah itu gimana mas? Ya nggak apa-apa di konsul kardio karena mereka kan bisa echo intip kan. Nanti sebenarnya kalian juga bisa sih echo. Kalau dulu tuh nggak sih, maksudnya kalau dulu tuh aku di kardio tuh masih ada bimbingan echo basic gitu. Sekarang ada nggak? Kardio tuh sekarang semester berapa ya? Izin di 4, Mas. Wah, 4 ya, berarti habis IGD ya berarti ya? Bisa jadi, Mas, kalau dapat IGD-nya pertama ya berarti kardionya setelah IGD. Iya. Jadi sebenarnya ya ada screening namanya itu, ya cuman di rolling aja nanti probe echo-nya itu. Kalau misalkan ada hipokinetik dengan gambaran EKG yang mendukung, ya udah kita konsep sebagai iskemik. Nanti tinggal konsul kardio konfirmasi. Atau misalkan daripada kamu pusing ya mereka suruh mereka aja kayak coba diintip echo dulu gitu. Ya bagus-bagus bilangnya. Atau misalkan ada kondisi lain, misalkan pasien dengan pasien-pasien neuro terutama itu cenderung mengalami STT changes, jadi nggak semua dikonsep sebagai ACS. Jadi pasien-pasien stroke, ischemic atau hemorrhagic itu kan sering ya datang dengan ECG abnormal. Nah, jadi kita bisa konsep bahwa STT changes-nya itu emang karena intracranial abnormality gitu. Jadi pas again ya kita nggak bisa, karena kan kamu harus ingat bahwa ACS itu adalah diagnosis klinis dari anamnesis, pemeriksaan fisik, dan combination dari supporting examination kayak laboratorium atau echo. Echo juga sebenarnya itu mendukung. Jadi dengan ada gambaran hipokinetik yang mengarah kepada suatu kelainan atau iskemik atau infark itu juga mendukung diagnosis ACS-nya. Gitu kira-kira. Oke? Gimana Audi? Terima kasih mas.
Udah jelas ya. Ada lagi yang mau ditanya? Udah berarti ya. Oke, lanjut ke heart failure ya. Oke, heart failure ini salah satu diagnosis klinis ya. Jadi harus bisa membedakan antara heart failure yang kronik dan akut. Nah, nantinya yang datang ke IGD itu adalah pasien-pasien yang dengan akut heart failure. Nah, beda ya pasien akut heart failure dengan chronic heart failure. Jadi kalau chronic heart failure kan ya memang kalian nggak membutuhkan intervensi apa-apa. Yang penting bisa dibagi menjadi beberapa subtype atau phenotype lah. Ada yang normal EF-nya, ada yang mid range, sama ada yang reduce. Nah, yang intervensi yang cukup signifikan dilakukan itu nanti di reduce. Karena ada istilah fantastic core, terapinya itu harus bisa kalian cocokin. Apakah dia sudah mendapatkan 4 terapi tersebut. ARNI, yang pertama ARNI S inhibitor, yang kedua MRA, yang ketiga SGLT2, baru yang keempat itu adalah beta blocker untuk yang reduce EF. Nah, yang MRA sendiri itu nanti yang SGLT2 itu nanti agak susah ya, karena memang nggak semua pasien bisa mendapatkan itu pada pasien chronic heart failure. Kalau chronic heart failure memang nggak ada perubahan yang signifikan, cuma nanti pasien-pasien geriatri terutama itu nanti dengan pneumonia misalkan, nanti ya emang dengan CHF tinggal ditentukan aja nih hanya berapa, apakah ada data EF gitu, ya tinggal gitu aja. Kalau dulu tuh sebelum zaman pre-echo, kalian mungkin kenal Framingham kriteria ya. Jadi kalau sekarang Framingham itu ya memang ya sekali lagi klinis sih. Sekarang ESC itu menghadirkan satu algoritma diagnosis yang mengkombinasi antara risk factors, symptoms, and sign. Di sini bisa dilihat symptom and sign-nya, kemudian ada abnormal ECG. Nah, tiganya nantinya harus dikonfirmasi dengan peningkatan NT-proBNP yang di atas 125. Jadi kalian udah yakin apa aja yang dibutuhkan untuk mendiagnosis pasien gagal jantung kronik. Berarti ada 4 ya, risk factor, simptom dan gejala, EKG, dan NT-proBNP. Jadi 4 itu harus dicek. Beda cerita dengan pasien akut heart failure. Nah, akut heart failure ini bisa muncul dalam bentuk 2 ya yang paling sering. De novo akut heart failure, sama yang akut decompensated heart failure. Akut decompensated heart failure ini cukup sering ya dirawat. Nanti kalau kalian pernah dengar, kalau CHF kan NIHA dia, kalau nanti akut heart failure dia pakai Forrester dan harus bisa mengidentifikasi campitnya. Campit itu yang koroner, infeksi, yang itulah identifikasi kenapa dia bisa akut heart failure. Bedanya tuh nanti di NT-proBNP-nya naiknya lebih tinggi lagi di atas 300. Jadi kalau nanti ketemu NT-proBNP-nya naik 1000-an ya bisa dikonsep sebagai gagal jantung akut. Nah, gagal jantung akut ya tetap harus dikombinasi juga ya. Ada riwayat, misalkan kalian tahu nih pasiennya gagal jantung kronik, ternyata sekarang perberatan sesak, terus nggak bisa tidur telentang, ya udah. Makanya tetap ada kan kalau kalian melihat anamnesis dari pasien-pasien dengan gagal jantung itu, ada 3 yang penting kan. Sesak nafasnya yang gimana? DOE, dyspnea on exertion, paroxysmal nocturnal dyspnea, sama satu lagi orthopnea. Nah, itu harus di anamnesis ada. Jadi misalkan kalian mengkonsep pasien dengan gagal jantung kronik maupun akut, typical symptoms ini harus di-exclude dulu. Nah, sesak nafas, orthopnea, PND, DOE, penurunan exercise tolerance, apakah sesaknya dipengaruhi oleh perubahan posisi, itu harus dicantumkan. Nah, apalagi yang spesifik dari tanda. Nah, tanda yang paling spesifik itu ini, naiknya JVP sama adanya S3. Nah, itu juga bisa dinilai ya. Atau dari EKG ternyata TLVA. Nah, makin yakin kalian itu adalah pasien yang chronic heart failure. Itu kira-kira. Ya, jadi NT-proBNP-nya beda antara yang akut dan kronik. Oke, dari akut heart failure, kalian nggak bisa selesai di situ aja. Di akut heart failure ini nanti dibagi 4 phenotype klinis namanya. Ada yang pertama itu HDHF, apa edem paru, atau gagal ventrikel kanan, atau malah dia shock kardiogenik. Yang keempatnya harus bisa ditentukan saat di IGD. Oke, dia ADHF, akut decompensated heart failure. Pasien akut heart failure nih misalkan. Akut heart failure dengan phenotype apa? Apa ADHF, apa edem paru, atau isolated ventricular failure. Atau misalkan dilihat kok tensinya turun-turun tapi nggak ada tanda infeksi. Nah, kalian bisa mencurigai bahwa pasiennya shock kardiogenik. Gitu. Oke, sampai sini ada yang mau tanya nggak?
Halo, Izin jelas, Mas. jelas ya. Nah, kalau kalian curiga pasiennya dengan gagal jantung atau apapun itu dengan overload, bisa kalian berikan furosemid. Furosemidnya ini ya masing-masing. Aku tuh lebih suka pakai dosisnya si nefro. Nah ini. Jadi kalau kalian lihat nanti di panduan Pernefri untuk tata laksana overload cairan itu bisa overlap. Ini yang tulisan Indonesia ini adalah panduan dari Pernefri tahun 2023. Itu bisa menggunakan furosemid drip 5 sampai 40 ml per jam ya. Nanti di evaluate urinnya seperti apa. Nah, kalau nanti dia di bawah 200 dalam 2 jam, kalian harus take action. Take actionnya seperti apa? Bisa dinaikin dosisnya sampai maksimal. Jadi jangan ragu untuk menaikkan dosis. Nah, biasanya ini kita bolus dulu ya nanti. Misalkan 40, 2 ampul itu dibolus, baru lanjut di drip. Jadi, pasien-pasien yang kecurigaannya mengarah ke suatu overload cairan, regardless dia dengan CV comorbidity atau misalnya pasien-pasien dengan heart failure, kalian sudah harus memasang furosemid di IGD. Jadi, nggak ada istilah. Oke, itu satu sisi. Baru yang kedua, pasien-pasien yang dengan fenotipe klinis edem paru akut. Edem paru akut kan kalian sudah tahu cara penegakan. Dari anamnesis, klinisnya seperti apa, bronki basal, dari USG kalian confirm bahwa dia B-lines, USG itu modalitas penting ya. Kalian kan sudah lewat paru semua kan, jadi sudah bisa melakukan USG sederhana untuk paru. Karena phenotype V edem paru ini cukup mudah ya penegakannya, karena nanti di USG itu akan terlihat B-lines. B-lines itu garis-garis vertikal yang cukup banyak. Makin banyak B-lines-nya, makin banyaklah cairannya di alveola. So, we can diagnose the patients dengan edem paru akut. Akut heart failure dengan phenotype edem paru akut. Nah, ketika kalian sudah mendiagnose akut pulmonary edem, kalian sudah harus memasang MTG juga dengan catatan secara hemodinamik. Kalian oke. Jadi, terapi-terapi yang wajib itu loh harus terpasang di IGD. Jangan maksa harus albumin masuk di IGD, itu kan sangat nggak make sense ya. Ya boleh aja sih kalau pasien-pasien nephrotic syndrome, itu juga pemahaman yang salah sebenarnya. Pasien-pasien nephrotic syndrome itu kapan sih dikoreksi? Nah, pasien-pasien nephrotic syndrome itu sebenarnya kan memang ada loss dari kan dia glomerular proteinuria ya. Memang ada loss, ada kebocoran di glomerulus. Jadi emang bakalan keluar terus, bakal hipoalbumin terus. Jadi nggak semata-mata kadar albumin 1,9 ya, kalian harus koreksi-koreksi ya sampai kapanpun itu nggak akan normal. Nah, jadi kapan indikasi yang tepat melakukan koreksi albumin? Pada saat terjadi gangguan hemodinamik yang dicurigai akibat adanya perubahan oncotic pressure, sehingga kalian harus take action. Misalkan apa? Ya transfus albumin, itu baru benar. Atau misalkan pasien-pasien yang misal edemnya cukup parah itu bisa juga di transfus albumin. Jadi dia bukan seperti anemia. Kalau anemia kan memang severe anemia, kalian harus bisa mengupayakan transfusi dilakukan di IGD. Tapi kalau albumin itu berbeda. Karena tidak ada kondisi emergensi yang diakibatkan oleh hipoalbumin. Kecuali memang dari awal ada gangguan hemodinamik ya. Nah, itu juga bisa terjadi. Atau misalkan kalian drip furo, ya walaupun memang secara randomized clinical trial tidak terkonfirmasi sih penggunaan furo dengan albumin itu bisa mempercepat pengeluaran urin. Tapi ingat aja, pokoknya dalam 2 jam harus 200 urin. Itu fix. Jadi kalau kurang 200 gagal berarti diuretik kalian. Atau misalkan masih mau percaya nih naik-naik up titrate dosis furosemid, ya nggak apa-apa dinaikin sampai 40 mili itu maksimalnya. Jadi kalian harus bisa take action kalau misalkan nanti stase-stase di kardio ataupun nefro terutama itu ya harus naikin dosis sendiri lah, kan pasiennya di BC. Kalau di BC UOP-nya nggak adekuat ya naik-naikin terus. Gitu. Tapi ya ingat pasiennya harus kondisinya stabil, jangan furonya dinaik-naikin terus, tensinya ambles gitu. Oke, kalau ini ya nanti dibaca aja. Ini dia, targetnya itu kalau dari ESC sebenarnya lebih rendah sih, di atas. Pokoknya intinya harus di atas 100 dalam 1 jam gitu. Lebih mudah lagi ingatnya kan. Tapi kalau dari panduan Pernefri itu, ya dia 200 dalam 2 jam. Nah ini tadi yang campit. Pasien dengan akut heart failure, itu harus bisa diidentifikasi campitnya. Apakah beneran ada koroner, AT emergency, aritmia, mechanical pulse, atau P. Nah itu nanti penulisan diagnosis HT emergency itu juga harus benar ya. HT emergency apa TOD-nya?
Jadi HT emergency dalam kurung TOD apa. Nah, TOD ini menentukan terapi anti hipertensif intravena apa yang kalian gunakan. Kalau nantinya ternyata koroner, bisa dipastikan kan anti hipertensif yang digunakan adalah NTG. Sama dengan edem paru. Atau misalkan dia HT ensefalopati dengan TOD, misalkan CNS. Itu bisa dipastikan kalian nggak akan mungkin menggunakan NTG. Karena harus menggunakan nicardipin kan. Beda dia. Atau nitroprusid pada sindroma koroner akut itu kan salah. Nitroprusid kan bisa mengakibatkan coronary steal. Jadi nanti ada menyebabkan derangement metabolik yang lebih lanjut pada pasien-pasien dengan penyakit jantung gitu. Ada lagi yang ingin ditanyakan nggak? Kayaknya ini udah. Ngerti kan ya ini penjelasanku? Atau kecepatan ya? Izin bisa dipahami, Mas? Bisa ya, bisa dipahami ya. Berarti nanti ketemu aku tanya nanti. Dosis furo stres berapa gitu. Harus inget ya. Oke, nah nanti tuh yang di IGD tuh akan bingung ketika ngelihat pasiennya ini perlu HD atau enggak ya. BPJP nefronya nggak bisa dihubungi. Sementara di bangsal minta dipasang HD CAT. Nah itu yang buat bingung kadang. Itu ya kalian harus berdoa kepada Allah agar telepon kalian bisa dijawab sama DPJP nefro. Tapi selama aku di IGD itu kadang ya bukan kadang sih, hampir selalu tuh dengan memastikan indikasi kalian tuh harus menguatkan bahwa pasien ini memang benar-benar membutuhkan HD atau tidak. Karena pasien-pasien yang ini dari guidelines Pernefri ya tahun 2023 di guidelines AKI-nya. Jadi dia merilis algoritma untuk kapan sih HD pada pasien-pasien yang kapan sih HD itu harus dilakukan pada pasien-pasien overload? Kapan? Jadi ada 3 sih yang aku pelajari itu dari selama residensi. Yang tiga-tiganya itu harus muncul, baru bisa kalian proceed, pasang HD CAT. Jadi belum ada jawaban dari DPJP nefro pun kita udah bisa convince, ini pasiennya perlu HD. Yang pertama ya memang ada overload cairan, tapi dia nggak merespon dengan furosemid, misalkan di force furosemid juga nggak keluar. Terus presentasi awal bisa kalian pastikan dia AKI grade 2, jadi naiknya tuh sekitar 2 kali dari baseline, terus atau 3, kreatininnya udah di atas 4, kalian bisa yakin itu pasti AKI. Terus yang ketiga, respon urinnya kurang oke. Jadi yang tadi dalam 1 jam kok urin yang keluar hanya 5-10 cc, itu berarti bisa kalian pastikan bahwa dia membutuhkan HD. Sehingga belum ada jawaban pun kalian bisa proceed pasien untuk konsul anes, pemasangan HD CAT pada saat itu. Jadi nanti di bangsal R6-nya nggak ngamuk-ngamuk lagi. Ini kok pasien kayak gini belum dipasang HD CAT gitu kira-kira. Oke, sampai sini ada yang mau tanya nggak? Ada nggak mau ditanya? HD insya Allah baik ya pasti. HD itu pasti baik sih. HD itu kayak kartu as. Mohon maaf Mas, izin bertanya. Iya. Ini siapa? Dengan Ani Mas R1 Mas. Oh iya, gimana Ani? Ya izin Mas, kalau kapan kira-kira kalau misalnya pada pasien dengan acute heart failure itu ternyata pasiennya juga ada AKI di situ Mas, terus kita coba berikan furosemid tapi tetap urinnya nggak keluar, itu apakah kita perlu mengakses kapan pasiennya perlu di HD? Terus untuk pertimbangannya ketika misalnya kita kasih furosemid terus urinnya nggak keluar, apakah kita langsung berpikir harus di HD, apakah ada opsi lain selain HD gitu Mas? Oke. Ya, jadi makanya di Pernefri itu kan dijelaskan bahwa penggunaan ada yang dikenal sebagai furosemid stress dose. Ketika kalian meyakini pasien kalian overload, itu kalian harus segera mengevakuasi cairan dengan cara apapun. Makanya dimulailah furosemid stress dose itu. Walaupun sebenarnya nggak ada bukti sih yang menerangkan bahwa penggunaan furosemid stress dose itu menurunkan mortalitas. Ya nggak juga. Dan menurunkan kebutuhan AD nggak juga.
Tapi ya itu salah satu bentuk ikhtiar kita gitu. Sebagai dokter ada loh salah satu step lagi yang bisa dilakukan sebelum HD. Nah, salah satunya adalah furosemid stress dose ini. Nah, bagaimana cara melakukan furosemid stress dose? Nah, bisa kalian baca di sini. Dilakukan bolus dulu pertama 40 mili atau 2 ampul, baru dilanjutkan pemberian dosis kontinu 5-40 mili per jam. Nah, ini sebenarnya ekivalen dengan penggunaan 2 ampul per 8 jam, atau nanti makin diseringin. Ya, intinya tujuan kita bagaimana secara cepat kita bisa mengeluarkan cairan berlebih di dalam tubuh. Kapan kita took action atas pemberian terapi atau furosemid stress dose yang bisa kita lakukan? Pada saat adanya resiko kegagalan yang cukup tinggi. Kapan resiko kegagalan yang cukup tinggi itu berlangsung atau kita declare, kita nyatakan bahwa ini kayaknya gagal. Nah, kalau di SC jelas ditulis bahwa adanya kegagalan mencapai urine output di atas 100 mili per jam dalam 6 jam. Jadi kalau misalkan kalau nanti kamu di stase nefro, biasanya kita evaluate per 24 jam. Kalau besoknya gagal mengeluarkan urin dengan total sekian atau BC 24 jam kita rasa masih kurang, maka pertimbangan HD itu juga sudah di dalam kepala lah, itu jadi yang naik prioritasnya dibandingkan pada saat sehari sebelum yang kita mulai furosemid stress dose. Gitu. Jadi ya itu tadi. Atau misalkan selama furosemid stress dose dia mengalami metabolic derangement yang cukup lumayan. Apa metabolic derangement yang biasanya terjadi pada pasien-pasien dengan furosemid stress dose ini? Maksudku pada saat kita kasih nih drip furo, ternyata di bangsal tuh kok kayaknya pasiennya makin gak bener nih, ternyata di evaluate bunkrenya naik banget bunnya. Nah, jadi AIU-EO pada pasienmu yang diberikan furosemid stress dose ini juga harus dievaluate one by one. Apakah ada tanda-tanda keakutan? Nah, yang aku bilang di sini, apakah diperlukan HD hanya pada pasien-pasien overload tanpa AIU-EO yang lain. Ini hanya O aja. Jadi kalau overload dengan peningkatan kreatinin yang mengarah pada AKI grade 2 dan 3 atau urine outputnya nggak oke, itu bisa kalian proceed ke HD. Kayak gitu kira-kira. Oke, ngerti ya, Anin? Oke, selanjutnya ya topik menarik yang lain itu sebenarnya ya ini, penentuan status volume. Ini penentuan status volume ini kayak ongoing debate-nya UPD lah, mulai dari stase pindah kemana-mana tuh kayak ya ini terus, apakah pasiennya hipovolem atau dia euvolem atau dia hipervolem, apakah pasien dengan hipo-NA ini perlu dilakukan koreksi atau tidak. Sebenarnya masing-masing disease itu punya guidelines masing-masing. Nanti kalau kalian bahas ini di luar sirosis dekompensata itu sangat berbeda ya dengan yang aku mau bicarakan di sini. Kalau sirosis dekompensata dari ASO jelas bahwa maksimal intake yang bisa diberikan kepada pasien with sirosis dekompensata itu adalah 1000 cc. Dan pengkoreksian dengan menggunakan NaCl 3% hanya diindikasikan pada pasien-pasien dengan perubahan kesadaran atau loss of consciousness yang diduga berkaitan dengan electrolyte imbalance. Jadi pasien-pasien atau itu ada ataunya sih, atau misalkan natriumnya di bawah 121. 121 itu dinyatakan severe hyponatremia, ya boleh dikoreksi dengan NaCl 3%. Tapi kalau masih 126 pasien sirosis ya nggak perlu dikoreksi karena itu merupakan bagian dari as part of natural history dari dekompensata sirosis. Jadi gimana sih cara memastikan ini di luar sirosis ya? Karena akan berbeda ya kalau ini pasien-pasien yang kalian bukan sirosis lah, ya harus dilihat clinical assessment-nya. Clinical assessment-nya itu dalam hal menentukan status volume dilihat kulitnya kering atau enggak, dilihat turgornya apakah ada ya turgornya apakah melemah atau enggak, atau CRT-nya, capillary refill time-nya. Ya itu dari segi clinical assessment. Baru yang kedua, apakah hemodynamic parameternya itu oke, dari tekanan darah, heart rate-nya naik atau enggak, pulse pressure-nya menyempit, MAP-nya turun, yang mengarah ke suatu kondisi hipovolem. Atau misalnya bunnya meningkat banget dengan rasio bun rate sebesar di atas 20, yaitu kalian bisa yakin bahwa dia hipovolem, atau NT-BNP-nya naik malahan, ya itu kan stretching kardiaknya, jadi mengarah ke hipervolem. NA-nya turun. NA turun sebenarnya nggak bisa diyakini apakah dia hipervolem, apa dia hipovolem, karena kalau NA turun
hipovolem juga bisa, hypervolem dilutional and hyponatremia juga bisa. Nah, modalitas yang sangat penting kalian harus bisa sebenarnya itu adalah fokus. Fokus ini adalah point of care ultrasonografi. Yang bisa dinilai adalah IVC, lung USG, sama basic echo. Nah, basic echo itu mungkin nanti di VTI variation. Tapi ya itu nantilah kalian belajar di cardio nanti. Nah, IVC yang bisa kalian nilai adalah collapsibility-nya. Apakah collapse 50%, di atas 50%, atau dia engorge, tetap bengkak walaupun kalian kompres. Nah, itu mengarah ke hipervolem kan. Kalau dia collapsibility-nya di atas 50%, dia hipovolem. Atau dari lung USG, kalian nemunya kok nggak ada A-line, tapi yang nemu adalah B-line, berarti dia hipervolem. Orang yang terakhir itu ada UOP dan respon to treat. Ini jelas saya. Oke, sampai sini ada bertanya nggak? Oke, nggak ada ya. Izin jelas, Mas. Selanjutnya adalah remato ya. Remato ini kan kalau pasien datang di IGD ya memang dengan penyakit autoimun ya. Ketika pasien datang dengan ya atau ya kalian tahu lah pasien rutin biasanya atau pasien de novo yang kalian nggak tahu riwayatnya di mana. Nah, tentukan apakah itu flare atau bukan. Ya flare atau bukan, tinggal lihat aja seledainya naik di atas 3 atau menetap. Kalau misalkan ada informasi seledainya di poli. Atau kalau pasiennya de novo ya di konsep flare mau nggak mau karena pasiennya belum mendapatkan terapi apa-apa. Nah, baru yang kedua predisposing factors-nya. Apakah infeksi atau incompliance terhadap terapi atau pasien baru diagnose. Nah, itu juga penting. Baru yang ketiga adalah treatment adekuasi. Nah, treatment adekuasi ini penting ya. Kalau misalkan treatment adekuasi. Kalau misalkan dia pakai dosisnya berapa, apakah dia di sedang, berat, atau remato semester berapa kalian? 3 dong. Ini semester 3, Mas. Udah lewat semua berarti. Nah, kalau udah lewat semua berarti udah paham dengan konsep les ringan, les sedang, les berat yang non-renal ini ya. Kalau yang renal nanti pakai kriteria WHO. Jadi ya harus dikonfirmasi seledainya, regimennya. Jadi harus jelas tuh diagnosis utamanya adalah SLE, manifestasi apa dengan aktivitas, SLE aktivitas berat, manifestasinya apa. On induction apa microtic induction bulan keberapa. Nah, itu harus jelas ditulis. Kalau di polidoterapi kan udah ngerti ya gimana. Itu nanti ketika di IGD itu harus ada karena itu nggak susah kok. Ya, udah selesai. Oke. Ada yang mau tanya nggak? Aku cuma bisa sampai jam 8 sih. Yuk, kalau nggak ada. Baik, Mas, izin bertanya, Mas. Iya, Jadi, gimana? Mas, kalau dari ketika kami di IGD, kayak pasien SLE itu kadang memang kekurangan kami adalah scoring seledainya itu tidak dengan adekuat, Mas. Misalnya pasien itu artritis, kita kan mau manifestasinya artritis, padahal kan manifestasi artritis itu kan dia ada kriterianya, bukan hanya nyeri-nyeri sendi aja. Nah, tapi sometimes nyeri-nyeri sendi aja itu kita scoring 4 gitu, Mas. Kita masukkan scoring artritis jadi 4. Jadi kayak kesan jadi jadi seledenya itu jadi naik gitu, Mas. Nah, terus kayak alopecia gitu, Mas. Padahal dia tuh cuma rontok rambut yang tidak memenuhi kriteria skor alopesianya, tapi kita tetap scoring. Nah, sebenarnya, Mas, kalau misalnya scoring selede itu idealnya emang harus sesuai dengan kriteria atau gimana? Karena sebenarnya kalau dengan sesuai kriteria itu sejujurnya sedikit untuk yang pasien dengan flare yang aktivitasnya itu berat, Mas. Karena biasanya tuh nyeri sendinya tuh ya nyeri sendi tapi kriteria artritisnya tidak terpenuhi. Misalnya dia nggak yang nyeri dengan penekanan atau ada bengkak, eritem gitu, Mas. Oke. Jadi yang harus kamu ingat, SLEDAI 2K itu sebenarnya punya nilai sensitivitas yang nggak sama dengan BILAG. Jadi kalau mau nilai daily activity disease si SLE ini, sebenarnya yang paling oke itu ya BILAG. Kan nggak praktis, dibuatlah Max SLEDAI dan SLEDAI 2K. Nah, di tengah-tengah nih SLEDAI 2K sebenarnya, tapi ada yang paling mudah itu namanya Max SLEDAI. Max SLEDAI itu paling mudah dan paling sederhana. Ya nggak ada masalah karena seringnya SLEDAI 2K itu sering underestimasi. Banyak beberapa manifestasi yang nggak masuk ke dalam SLEDAI 2K.
Kalau misalkan pasien ada nyeri-nyeri sendi, ya dikonsep aja arthritis naik ke 4. Jadi pengertian si SLEDAI 2K ini kalau kalian lihat nanti di rubrik SLE ini di SLEDAI 2K, arthritisnya memang harus ada 2 sendi yang nyeri disertai dengan tanda peradangan. Nah, tanda peradangannya ini itu sering tidak terkonfirmasi. Cuman yang harus diingat adalah pemeriksaan sign of inflammation ini kadang kita juga nggak oke, karena pasien juga tidak menunjukkan tanda-tanda inflamasi yang cukup cukup signifikan. Jadi sering underdiagnosed sebenarnya, sehingga pasien-pasien yang mengeluhkan nyeri sendi cukup signifikan, misalnya pasiennya bilang, dok ini lutut saya kok sakit banget ya, tapi kita nggak ngelihat ada tanda inflamasi, ya kita diagnose atau kita menilai itu 4 juga, arthritis juga, ya nggak apa-apa. Tidak ada yang fix di sini, semua tuh tidak ada yang fix sebenarnya. Salah satu yang paling nggak fix itu adalah modalitas diagnosis dari SLE. Modalitas diagnosis SLE itu dari ACR 97, SLICC 2018, sampai ACR EULAR yang butuh gateway anak IF itu sampai sekarang semuanya masih dipakai dengan variabilitas yang cukup tinggi. Jadi semakin kita banyak membaca, semakin rendah hatilah kita menggunakan mana. Jadi tidak serta-merta selalu menyalahkan, oh ini tuh nggak artritis loh, ini tuh ini gitu, nggak gitu. Jadi semakin kita banyak belajar, semakin banyak kita memahami bahwa modalitasnya itu banyak. Jadi semakin banyak gap yang kita butuhkan untuk semakin banyak belajar. Makanya di dalam panduan SLE, kalau kalian lihat EULAR dan ACR itu penggunaan level of recommendation. Jadi nanti dia level of acceptance. Jadi beberapa ahli itu dikumpulkan. Setuju nggak misalkan artritis kita masukkan ke dalam SLEDAI 2K? Atau nggak reduksi makan lain setelah yang lain gagal? Nah, ya harus diingat bahwa expert opinion itu dari grade recommendation kan pendapat yang terendah. Nah, untuk autoimun itu memang knowledge gap-nya cukup besar. Jadi kita nggak bisa bilang kalau oh ini harus arthritis, memang harus ada tanda inflammation, atau misalkan nanti di myositis, misalkan cukup dengan klinis aja ada proximal muscle weakness, kita udah bisa bilang dia positif 4 untuk myositis. Walaupun memang data OTPT itu sering banget nggak naik di fase-fase awal. Nah, jadi masih banyak knowledge gap-nya memang di SLA itu. Baik, terima kasih banyak, Mas. Ya, ada yang mau tanya lagi nggak? Oke, Izin bertanya, Mas. Oke. Boleh nambah satu. Izin Rahma, Mas. Gimana? Mau bertanya, Mas. Pemberian MP6 2,5 mg pada pasien-pasien lupus itu sebetulnya bisa kita berikan pada kasus apa saja ya, Mas? Terima kasih, Mas. Ya. Jadi kalau MP6 2,5 itu kan kayak setara 0,5 ya. Sebentar. Iya, intinya tuh secara prednisolon 0,5 yang ya konsisten ke les derajat sedang. Jadi segala yang les derajat sedang itu ya udah kalian kasih aja 62,5. Oh iya, itu dosis 62,5 harus masuk di IGD. Jadi ketika kalian consider pasiennya flare, ya udah masukin aja MP 62,5-nya. Nggak usah ditunda-tunda. Gitu kira-kira. Baik, Jelas, Mas, ya? berarti kalau memang kita duga itu flare, 62,5 itu istilahnya Iya, betul. memang first line-nya seperti itu ya, Mas? Iya, betul. Nah, makanya aku bilang 3 arms of SLE. Jadi kalian ketika menerima pasien SLE, 3 hal yang harus ada di pikiran kalian. Apakah pasiennya dapat steroid dan dosisnya berapa? Yang kedua, imunosupresannya apa? Yang ketiga adalah dapat HCG nggak? Itu adalah terapi wajib. Jadi ketiga ini harus dapat pasiennya. Jadi nggak boleh nggak. Steroidnya apa? Imunosupresannya apa? Nah, imunosupresan ini sering debatable kalau misalkan pasiennya infeksi misalkan, tapi lagi mifortic induction. Ya udah, miforticnya harus diturunin ke dosis maintenance. Berarti dia dalam tahap perbaikan infeksi dulu. Nah, itu juga harus dipertimbangkan. Soalnya di sini nanti ada rescue. Nah, rescue itu apa? Masuk rescue itu misalkan TPE. Atau misalkan ITIG. Itu boleh. Rescue itu biasa pada kondisi infeksi. Tapi steroid itu harus dimasukin di IGD. Kalau imunosupresan itu nanti. Kalau untuk
Remato itu cukup jelas ya panduannya. Jadi kalian nggak usah pusing. Tinggal baca, dilihat, ada panduannya ya tinggal dijelasin aja. Dijelasin. Tinggal dikasih ke pasiennya, tinggal diimplement aja. Baik, Mas, terima kasih. Gitu kira-kira. Terima kasih, Ya, Mas. jadi harus masuk di IGD. Oke, ada lagi? Oke. Mungkin udah ya berarti ya. Aku tutup berarti ya. Iya ditutup lah. Baik, terima kasih banyak Mas Farur atas ilmu yang telah diberikan pada malam hari ini. Semoga ilmu yang telah diberikan menjadi manfaat buat kami semua dan bagi Mas Farur. Amin. Terima kasih banyak Mas. Izin kami tutup diskusi malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, thank you ya guys. Oke, assalamualaikum. Selamat malam Terima kasih banyak Mas. Selamat malam Mas, mohon izin untuk presensi kehadiran untuk kami screenshot dulu nih. Sesuai arahan ilmiah, mohon untuk bisa on cam ya. Oke, ada 3 halaman, saya mulai dari halaman pertama. Baik, halaman kedua. Dan halaman ketiga. Ya, baik. Untuk screenshot kalian sudah dilaksanakan. Silakan bagi Mas Dema untuk leave Zoom. Terima kasih. Izin saya end for all. Terima kasih.